Nyanyikan lagu tentang cinta, nyanyikan lagu tentang damai, nyanyikan lagu tentang kasih sayang. Saling menghormati antar umat beragama. Mari ciptakan kedamaian dunia. Walau berbeda suku, bangsa, dan berbagai macam agama, bagai taman bineka tunggal ika, tetaplah berkasih sayang di dalam kehidupan. Surga neraka urusan Tuhan. Islam cinta kedamaian, Kristen penuh kasih sayang, Konghucu sabar pengertian, Hindu suka ketentraman, Buddha sumber kebajikan. Mari kita hidup berdampingan, bicara lintas agama di taman hati yang indah. Pancasila perekat hidup bangsa. Berbeda suku, bangsa, dan berbagai macam agama, bagai taman bineka tunggal ika, tetaplah berkasih sayang di dalam kehidupan. Surga neraka urusan Tuhan. Islam cinta kedamaian, Kristen penuh kasih sayang, Konghucu sabar pengertian, Hindu suka ketentraman, Buddha sumber kebajikan. Mari kita hidup berdampingan, bicara lintas agama di taman hati yang indah. Pancasila perekat hidup bangsa. Pancasila dasar negara, falsafah hidup bangsa. Damailah negeriku, Indonesia jaya. Islam cinta kedamaian, Kristen penuh kasih sayang, Konghucu sabar pengertian, Hindu suka ketentraman, Buddha sumber kebajikan. Mari kita hidup berdampingan, bicara lintas agama di taman hati yang indah. Pancasila perekat hidup bangsa. Pancasila perekat hidup bangsa.
apalagi membenci. Karena masalah surga urusan masing-masing. Banyak berdoa, banyak ibadah, sebarkan kebaikan. Saudaraku, jangan mau diadu domba oleh mereka, dengan isu sampah berkedok agama. Kafir dan domba tersesat selalu jadi gorengan. Tetaplah menjadi saudara walau kita tak seiman. Bagiku agamaku, bagimu agamamu. Nabi Muhammad junjunganku, Yesus juru selamatku. Bagiku agamaku, bagimu agamamu. Nabi Muhammad junjunganku, Yesus juru selamatku. untuk kita yakini, bukan untuk menghakimi, apalagi membenci. Karena masalah surga urusan masing-masing. Banyak berdoa, banyak ibadah, sebarkan kebaikan. Saudaraku, jangan mau diadu domba oleh mereka, dengan isu sampah berkedok agama. Kafir dan domba tersesat selalu jadi gorengan. Tetaplah menjadi saudara walau kita tak seiman. Bagiku agamaku, bagimu agamamu. Nabi Muhammad junjunganku, Yesus juru selamatku. Bagiku agamaku, bagimu agamamu. Nabi Muhammad junjunganku, Yesus juru selamat. Damai dalam perbedaan. Dan insya Allah pada hari ini kegiatan teristimewa untuk komunitas yang bertepatan dengan 21 April 2025 yang diperingati sebagai Hari Kartini. Dan sesuai dengan perencanaan bahwa yang akan bergeliat hari ini dalam kegiatan pembukaan yakni semuanya wanita. Dan untuk acara selanjutnya pada saat pembukaan insya Allah ya yang bertindak sebagai protokol yakni perwakilan dari tim penggerak PKK Kabupaten Bone, yang bertindak sebagai pembacaan doa yakni dari Muslimat penyuluh Kecamatan Tanete Riatan, dan yang bertindak sebagai pembacaan ikrar Bone Rukun yakni dari Wanita Persatuan Kementerian Kementerian Agama. Ya. Ya, kalau bisa undangan mungkin yang silahkan Bu Tabe. Kayaknya Ibu Ruhani. Mana meku tadi kita simpang dulu nih. Di sana. Provinsi Sulawesi Selatan. Sebelum acara kegiatan, kami sampaikan selamat datang di Gedung Kerkunan FKUB Kabupaten Bone, dan dijemput langsung mulai dari Dharma Wanita Persatuan, Persit Kartika Chandra Kirana, Bayangkari, Dharma Yukti Karini, dan Dharma Yukti Pengadilan Negeri. Sebelum kegiatan dilaksanakan, kami berharap kepada Ibu untuk melakukan penanaman pohon simbolis memperingati Hari Kartini sebagai simbol emansipasi wanita, siap bermelihara lingkungan dan siap juga untuk menanam pohon.
kami undang kepada Ibu DWP Kanwil, Ibu DWP Kementerian Agama Kabupaten Bone, dan jadi wanita juga ya sekarang sudah kesetaraan gender. Silahkan ya. Ya, disaksikan langsung oleh Ketua FKUB Kabupaten Bone. Ya, langsung 3 tempat titik. Ya, insya Allah nanti kegiatan ini silahkan dilihat di FKUB YouTube Bone. Bersamaan kah 3 orang? Ya, silakan langsung saja bersamaan Bu kalau ya. Tapi ya, hari ini ada silaturahmi bagi kaum Kartini di Kabupaten Bone dan juga menjadi simbol kerukunan bagi kita karena semuanya hadir dalam damai dalam perbedaan. Semoga saja dengan simbol penanaman pohon ini membuat kita saling kenal mengenal dan saling bersilaturahmi, meneguhkan wanita bukanlah kaum marginal, bukan kaum kelas 2, tapi siap mengobarkan semangat dan tekad mempersatukan Indonesia. Mari kita berikan aplaus untuk para perwakilan kita pada hari ini dalam simbol penanaman pohon di Hari Kartini tahun 2025. Dan setelah ini kita akan mengikuti diskusi The Wanita Kerukunan 2025 yang disingkatan dari diskusi edukatif wawasan lintas kerukunan tahun 2025 oleh Forum Kerukunan Umat Beragama. Sekali lagi mari kita berikan aplaus kepada perwakilan kita pada hari ini dan semoga saja menjadi simbol bahwa benar-benar wanita punya ya. PKK tadi saya kehilangan. Pakai mangsa ada beberapa tokoh-tokoh nasional. Kami ucapkan sekali lagi terima kasih banyak yang sedalam-dalamnya atas kehadiran undangan dari kami. Kemudian marilah kita bersama-sama secara hikmat mengikuti dan memulai kegiatan pada hari ini, yakni The Wanita Kerukunan 2025, singkatan dari diskusi edukatif wawasan lintas kerukunan tahun 2025 yang mengangkat tema refleksi kerukunan mampasi temu
habis gelap tapi bila terang mampasi temu ini nawa bone ri madeceni. Demikian dari kami, dan selanjutnya kami serahkan kepada protokol waktu dan tempat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan, salam kerukunan bagi kita semua. Yang terhormat Ketua Dharma Wanita Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Selatan, yang kami hormati Ketua Dharma Wanita Kementerian Agama Kabupaten Bone, yang kami hormati Ketua Tim Gerak PKK Kabupaten Bone atau yang wakil dia, yang kami hormati Ketua FKUB Kabupaten Bone, yang kami hormati Ibu narasumber, dan kami hormati Pendeta Immanuel Bone. Dengan mempersembahkan puji syukur kepada Allah SWT, acara pembukaan Dewa Wanita Kerukunan 2025 diskusi edukatif wawasan lintas kerukunan tahun 2025 dengan tema kerukunan refleksi habis gelap terbitlah terang mampasi temu ini nawa bone rimancing. Lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri.
Indonesia. Pada hari ini kami berkumpul dalam rangka memperingati Hari Kartini, mengenang perjuangan mulia seorang tokoh wanita yang telah Engkau hadirkan untuk membawa perubahan bagi kaum perempuan di negeri ini, membela kebenaran dan menjaga kehormatan dari sesuai dengan ajaran Ya Allah. Ya Allah, Ya Rabbi, limpahkan rahmat-Mu kepada beliau serta kepada seluruh pahlawan bangsa yang telah gugur demi perjuangan bangsa ini. Ya Allah, Ya Rabbi, terimalah doa kami ini. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya pembacaan ikrar Bone Rukun FKUB Bone oleh Ibu Romani Ista. Dengan senantiasa mengharap ridho dan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, penuh rasa keberagamaan, ini nawa itu dendre sisapa, si punomo sirante tepaja, dan demi persatuan Indonesia, Bone beradat, umat beragama, rukun jadi semangat tealara, damai dalam perbedaan, sebagai rahmat Tuhan Yang Maha Esa. Salam rukun, salam kerukunan. Bumi Aru Malaka, 29 Maret 2021, yang bertanda tangan: 1. Ketua FKUB Bone, Profesor Dr. Haji Syarifuddin Latif MHI. 2. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bone, Dr. Haji Wahyudin Hakim MHum. 3. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bone, Dr. Haji Andi Sumardi Suaib MM. 4. Mengetahui Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Selatan, Dr. Andes Haji Khaironi MSI. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, namo buddhaya, Om Swastiastu, salam kebajikan, salam kerukunan, rukun. Yang saya hormati Ketua FKUB Bone, yang saya hormati Ketua Dharma Wanita Kementerian Agama, yang saya hormati para narasumber, para moderator, yang saya hormati para undangan dan delegasi yang telah hadir dalam acara hari ini. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya kita semua dapat hadir dan berkumpul dalam acara D Wanita Kerukunan 2025, diskusi edukatif wawasan lintas kerukunan tahun 2025, kerukunan refleksi habis gelap terbitlah terang, mapasi temu ini nawa Bone di Madicini. Mewakili panitia penyelenggara, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah mendukung terselenggaranya acara ini, baik dari segi tenaga, pikiran, maupun materi. Tanpa kerjasama dan dukungan dari semua pihak, tentu kegiatan ini tidak dapat berjalan. Era digitalisasi sekarang, kaum wanita juga tidak terlekang oleh teknologi. 21 April adalah simbol habis gelap terbitlah terang,
yang menandakan wanita Indonesia tidak boleh menjadi kaum marginal. Gebrakan dan perlawanan yang digemboskan oleh RAK ini membawa pesan kaum wanita tidak lagi domestik, tapi harus dinamis, mencermati tantangan zaman. Wanita tidak boleh lagi lemah, tetapi kuat. Hidup wanita. Organisasi kemasyarakatan. Semua kita yang hadir saat ini punya tekad yang sama. Mapasi temu ini nawa bone ri madiceni. Terima kasih. Shalom, santi om, namaste. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hanya ada satu kewajiban. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam swastiastu, namo buddhaya, salam kerukunan. Hari berkaitan dengan yang pertama salam dan sejahtera alam dan akan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi dan Rasul yang telah Allah Subhanahu Wa Taala dipersaudarakan sebagai rahmat. Itulah perempuan yang kelembutan hatinya dapat membahas, dapat mengubah segalanya. Selain salah satu bukti sejarah adalah apa yang telah dilakukan oleh Kartini dan tokoh-tokoh wanita lainnya yang berhasil meningkatkan namanya dalam bersejarah. Keluarga juga merawat kerukunan. Salam kerukunan. Para ibu terpinta beserta wanita kerukunan kegiatan ini tidak lain dan tidak memaksudkan lain kecuali hal ini menunjukkan visi kita ke depan bahwa merawat kerukunan merupakan peran yang harus diselesaikan. Gerakan kita menjaga persatuan negara tercinta yang berusia 79 tahun tetap menjadi cermin sebagai bangsa dan setiap amat datang akan tetapi tidak salahnya juga peran dalam partisipasi kaum wanita menambah kualitas perjuangan kita mempersatukan anak negeri menjadi biasa. Kegiatan ini juga bermaksud menjaga kehidupan bersama komunitas. Boleh jadi kegiatan ini akan melahirkan ide bagaimana sekiranya ini atau ini mengagendakan sekiranya komunitas sebagai ada info dan berbagai juga bersama. Tubuhnya, gaungnya mungkin sederhana tetapi membawa perubahan besar. Bukan bagi konsep fasilitas hanya berkumpul, harisan dan makan-makan, hampa itu. Harinya para itu saya di sini akan melahirkan pesan bahwa MKW boleh persatukan kita untuk mendefinisikan apa itu kerukunan dan sekiranya terbiasa dan akhirnya terbiasa dengan salam kerukunan. Hari ini adalah tema bahwa kita semua sedang dalam mempersatukan nilai baik dan
dan tulus inilah nyawa. Hari ini adalah semangat yang tak tekan boleh jadi itulah dan hari ini boleh jadi memungkinkan ada kebaikan, itulah materi. Maka apa yang kita lakukan hari ini merupakan refleksi utamanya dengan wawasan kerukunan untuk mengefisienkan waktu. Saya hanya berharap bila kontribusi kita dalam berbangsa, bernegara dan beragama, jagalah sikap hidup hukum salam kerukunan, terutama kita semua yang berbeda namun satu. Salam kerukunan, damai dalam perbedaan sebagai rahmat Tuhan Yang Maha Esa. Mudah-mudahan yang saya mengakhiri bahwa selamat kepada Bapak Ibu dan Ibu dari Kesatuan Wanita Kesatuan Provinsi Selatan dan Bunda itu oleh Ibu ada di Kota Provinsi Tebu dan Modikan dan Wanita Kabupaten Bogor. Para saya mengucapkan banyak terima kasih kepada narasumber, begitu mudah pada yang moderator dan para peserta yang berkat hari pada hari ini. Mengucapkan dengan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan hidayahnya, maka saya mengajak hari ini dan akhirnya berharap untuk sama-sama mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Acara diskusi Dewan Wanita Kerukunan 2025 kami buka dengan bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketua FKUB Kabupaten Bone. Penyerahan selanjutnya dimohon berkenan Ibu Ketua Dharma Wanita Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Selatan. Penyerahan simbol tidak penyerahan Pak Ketua FKUB Provinsi Selatan, satu Ketua Jurnalwil ya penyerahan oleh ada sertifikat satu kalau tidak dijelaskan juga uang tahu uang tapi ya Oke, 1, 2, iya.
Ketua Persatuan Kementerian Agama Kabupaten Bone. Dengan hormat Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Shalom. Budaya sangat baik. Alhamdulillahirobbilalamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, segala karunia-Nya sehingga kita bisa hadir bersama pada salawat serta salam kalau kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, Nabi yang senantiasa kita nantikan syafaatnya yaumul qiyamah kelak. Yang terhormat Bapak Ketua FKUB Kabupaten, yang saya hormati, yang saya sayangi Ibu Ketua Dharma Wanita Provinsi Sulawesi Selatan, Ibu narasumber, Bapak Pendeta, serta ibu-ibu peserta seminar Dharma Wanita, seminar Ibu Kartini yang hadir pada saat ini. Saya sangat bersyukur karena sempat hadir bersama ibu-ibu sekalian. Maiknya Pak. Orang saudara, ya, Bapak. Saya sedikit terkesan tadi waktu pembacaan ikrar. Itu mohon maaf, mungkin ada yang salah. Konsepnya mungkin konsep lama dulu ya. Karena Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bone itu sudah bukan Pak Haji Wahyu lagi. Beliau adalah Dr. Haji Abdul Rahim, teman tidur saya. Dan Pak Kanwilnya juga yang parahnya ini Pak Kanwil, masih Kanwil yang sudah pensiun. Bapak Haji Hewani bukan lagi Pak Kepala Kantor Wilayah kita itu orangnya energi, gagah. Orang Bone, beliau orang Bone, dan sebentar juga beliau akan membawakan materi. Ibu-ibu, jadi itu mohon dikoreksi lagi ya, panitia dari FKUB dikoreksi lagi sebelum dibaca. Ini masih bagus, masih dalam kalangan kita. Kalau ada tamu-tamu yang dari luar itu lebih parah lagi, karena kok kepala kantornya sudah habis sekarang, kepala kantornya itu Pak Haji Wahyu. Iya, digantikan oleh Bapak Dr. Haji. Dan saya yakin itu anggota Dharma Wanita Kantor Kementerian Agama itu harus turut serta merayakan, memperingati hari lahir Raden Ajeng Kartini. Karena kita tidak bisa membayangkan ketika ini tidak ada, apalah artinya. Itu tanggapannya biasa perempuan di dapur, tinggi-tinggi sekolahnya pernah di dapur. Itu yang harus kita bangga. Jadi kehadiran Bapak, kehadiran ibu-ibu di sini semakin menambah semangat, semakin menambah motivasi kita untuk berbuat ke depan. Kita sama dengan Bapak-bapak, kita harus berkinerja untuk negara yang kita cintai. Mungkin karena waktu yang mepet ya, karena saya juga sebenarnya tertarik ingin mendengarkan narasumber. Saya ingin berbagi, kita mau sharing ya dengan narasumber apa-apa saja yang akan menjadi pendorong buat kita di dalam rangka. Karena ada juga tanggapan bahwa kita bisa berkarir bagaimana dengan keluarga. Tapi itulah yang saya anggap adalah kita adalah perempuan hebat, bisa menghandle, bisa memanage keluarga di rumah, tugas suami. Saya terus terang juga ASN Bapak Pendeta. Jadi luar biasa sebenarnya kita seorang perempuan. Kita bisa segalanya sesuai dengan pernah saya dengar dari Ibu Dr. Aisyah Dahlan yang mengatakan perempuan itu bisa mengerjakan segala sesuatu, bisa cuci piring, bisa sambil mencuci, sambil memasak, sambil ini bisa memakai. Disitulah luar biasa kita dan multitasking betul sekali. Dan ini yang membuat saya tertarik untuk mengikuti materi kita sebentar. Baik, cukup sekian dari saya.
ini adalah hanya pengantar saja supaya kita sebagai perempuan hebat semakin hebat ke depan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang selalu berkarya dan maju dan bersinar. Dan untuk selanjutnya saya serahkan kepada moderator Bapak Pendeta Malu. Selama beliau menjadi kepala badan, tidak pernah terlewatkan bantuan dana hibah dari pemerintah Kabupaten Bone. Dan dialah yang berhasil membuatkan program, menawarkan, dan kami siap selalu. Mulai dari kegiatan lokal futsal se-Kabupaten Bone, kemudian seminar nasional tahun 2022 dukungan beliau, kemudian yang ketiga yakni keberhasilannya membawa kami orang kampung jalan-jalan Singapura, Malaysia 2024. Bahkan tahun ini sekiranya tidak ada efisiensi, kami akan ditawarkan, ditantang lagi bikin seminar internasional. Dan kami sudah rencanakan semua narasumber dari Malaysia, dari kedutaan, kami sudah bangun semua komunikasinya, tapi efisiensi. Iya. Oke, baiklah, mari kita untuk mengenal beliau. Sejenak kita menundukkan kepala dan mengirimkan surat Al-Fatihah kepada almarhum Dr. Haji Andi Sumardi Sueb MM. Semoga saja beliau mendapatkan tempat yang lapang di alam kubur sana, dan semoga menerima dan menimba apa yang telah dilakukan selama ini, karena jelas banyak yang bersaksi beliau kurang baik. Minimal pakai doa ini, maksimalnya adalah mengajak kita berbicara, dan di tengah-tengahnya mampir berbicara. Ya, pasti itu yang menjadi simbol. Ilaha Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Summa ruh Dr. Haji Andi Sumardi Sueb MM. Al-Fatihah. Amin. Semoga saja beliau mendapatkan rezeki tentang nafsu mutmainnah sesuai dengan panggilan Allah. Allahumma arzuqni nafsu mutmainnah. Khususnya Dr. Haji Andi Sumardi Sueb MM. Ya, bagaimanapun hidupnya di dalam kubur bisa tenang dengan jiwa yang tenang. Bagaimana sampai yaumil akhirat, bahkan sampai yaumil hisab, mendapatkan ketenangan menerima apa yang telah diperbuatnya di muka bumi ini. Selanjutnya sebenarnya kami mengundangnya, saya kasih bawa undangannya itu Bu, 8.20 di kantornya, dan anggotanya mengatakan belum dimasuk Bapak, ternyata sakit, sudah di Makassar. Jam 9 Bapak sampai di Korem, ada cek masuk, innalillahi wa inna ilaihi raji'un, Dr. Andi Sumardi meninggal. Saya kira mati. Itulah. Dan kemarin kami perwakilan FKUB dari perwakilan Buddha, alhamdulillah hadir sebanyak 5 orang, hadir melayat sebagai bentuk kerukunan. Dan mari kita persilakan kepada Ibu yang mewakili dari Kesbangpol, ya mohon izin, terima kasih. Atau kalau begitu Bu, sebelum kita naik dulu Bu, ada penyerahan penghargaan dulu dari selaku moderator, Ibu Rektor mungkin bisa. Saya kira tidak ada tabir. Ya, tabir kasih di sana. 1, 2, 3. Yang mulia Kabupaten Bone sekali lagi menyampaikan selamat berdiskusi. Demikian untuk selanjutnya saya serahkan kepada Ibu moderator. Oke, 1, 2, 3. Salam moderasi. Ya, salam moderasi. Ya, salam moderasi. Tapi Oke, 1, 2. Sekali lagi. Oke, 1, 2, 3. Oke, ada lagi. ya. Kami keluarga besar kegiatan The Wanita Kerukunan 2025 diskusi edukatif link wawasan lintas kerukunan tahun 2025 yang diselenggarakan oleh Forum Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Bone bersama Dharma Wanita, Ibu Persik, Karya Lukti, Ibu Bayangkari, organisasi
Selamat Hari Kartini 2025 dan salam kerukunan. Terima kasih. Juga pukul 11.15 dalam perpisahan dalam diskusi kita ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati tim penggerak PKK Kabupaten Bone atau yang mewakili beliau beserta rombongan. Yang saya hormati DWP Kemenak Bone. Yang saya hormati DWP KUS Kabupaten Bone. Yang saya hormati DWP IAIN Kabupaten Bone. Ikatan Adiaksa Dharma Karini, Dharma Yukti Karini Putra Negeri, Persit Kartika Chandra Kirana Korek 141 Galopudi, Persit Kartika Chandra Kirana Korek 1407, Bayangkari Brimob Bone, serta seluruh hadirin yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Selamat pagi Bapak Ibu serta seluruh hadirin yang saya hormati. Selamat datang di acara diskusi edukasi wawasan lintas kerukunan tahun 2025. Pada kesempatan ini kita mengusung tema yaitu kerukunan refleksi. Habis gelap terbitlah terang. Napas itu mau meninawa Bone Madejena. Perkenalkan, saya A. Irmayani Samsul, SSTP MSI, Sekretaris Bages Bangpol Kabupaten Bone, kebetulan baru saja kami terima SK sebagai sekaligus sebagai PLT Kepala Bages Bangpol pertanggal hari ini. Saya akan memandu diskusi ini sebagai moderator. Sebelum kita mulai, mari kita ucapkan syukur atas kesempatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita bisa berkumpul dalam suasana yang penuh semangat. Sholawat dan salam tak lupa pula kita curahkan untuk junjungan kita Nabi Muhammad SAW, Nabi yang telah mengantarkan umatnya dari alam kegelapan menuju ke alam terang benderang. Sebelum mulai sesi, izinkan saya memperkenalkan narasumber pertama kita pada sesi ini. Beliau adalah Ibu Dr. Anda Nawati Panandrangi MSI yang mewakili Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bone. Untuk itu kami terima kasih selaku moderator. Mohon izin Bapak Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati kita banggakan di moderator, yang saya hormati saya banggakan semua para peserta yang tidak sempat sebutkan satu persatu, terkhusus yang mewakili Ibu Ketua Pemberdayaan PKK yang saya hormati saya banggakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Sebelum saya memaparkan, izin menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya Ibu. Sedianya Ibu Kadis kami akan menghadiri acara ini, namun karena aktivitas beliau banyak kegiatan-kegiatan yang tidak bisa. Yang sama pentingnya sih sebenarnya, sehingga per detik tadi begitu saya ditelepon langsung cus ke sini. Jadi mohon maaf. Mudah-mudahan dengan kehadiran kami tidak mengurangi esensi apa yang kita akan sampaikan. Sekali lagi terima kasih. Sebelumnya saya juga akan menyampaikan bahwa pada dasarnya hari ini adalah hari ini sehingga saya menyampaikan selamat hari ini dan selamat hari kita semua sebagai perempuan, pergerakan perempuan, karena ketika bicara soal pemberdayaan perempuan Bapak dan Ibu tentu yang pertama yang harus tercerahkan adalah kita sebagai perempuan, tetapi tidak cukup kalau hanya kita saja sebagai perempuan, sehingga penting untuk melakukan kekuatan kepada laki-laki sehingga impian kita tujuan yang berkelanjutan akan hadir di tengah-tengah kita, tetapi itu adalah hasil perjuangan kita sebagai perempuan dan harus didukung oleh jenis kelamin laki-laki seperti itu. Ya, jadi izin berapa menit ini di rumah. Izin saya akan berdiri karena dikasih tema sih sama panitia adalah pemberdayaan perempuan dalam mewujudkan hidup rukun masyarakat. Ya, 10 menit. Aduh, kalau 10 menit seperti bicara apa saja nih kalau soal pemberdayaan reformasi Ibu. Jadi sejak 98 saya mendorong yang namanya isu perempuan dan anak di Kabupaten Bone, dan alhamdulillah masih konsisten dan komitmen untuk melakukan pergerakan perempuan sampai saat ini, dan insya Allah mudah-mudahan saya tetap diberi kesehatan dan kekuatan sehingga pergerakan perempuan di Bone tidak lebih sulit. Jadi bicara soal pemberdayaan perempuan, dari peran perempuan dalam pembangunan berkelanjutan, itu saya akan bicara di sini yang semungkin ya. Tetapi pada dasarnya saya mau cerita kayak gini. Jadi bicara soal isu perempuan dan anak, yang saya sampaikan isunya pertama itu adalah isu sangat strategis dan sensitif itu. Sehingga ketika bicara tentang isu kesetaraan dan keadilan gender yang disampaikan tadi oleh Ibu Ketua Wanita, bolehlah dipilih dengan misalnya isu kesetaraan dan keadilan. Karena ketika bicara tentang soal isu gender, bahwa ini gender dipengaruhi oleh barat, padahal sebenarnya ini adalah kebutuhan kita. Karena bicara soal kesenjangan antara laki dan perempuan itu sejak di era masih zaman-zaman jahiliyah ya, karena di sementara kalau bicara soal kesetaraan dan keadilan gender itu, keadilan itu kan tidak ada satupun agama yang mendiskriminasikan perempuan. Semua mengagung-agungkan perempuan, tetapi hanya karena perspektif kemudian di bicara soal faktor budaya patriarki sehingga mengagung-agungkan laki-laki sehingga perempuan terbelakang. Nah, hari ini juga bicara soal kearifan lokal, soal budaya. Kita di Bone pun pernah dipimpin oleh raja-raja perempuan yang tidak kalah piawainya memimpin dibanding seorang laki-laki. Hanya tadi itu bicara soal perspektif yang kemudian mendorong diskriminasi perempuan. Nah, bicara soal diskriminasi perempuan Bapak dan Ibu, bukan soal bicara cuci-mencuci, masak-memasak, kemudian apa yang dilakukan perempuan harus juga dilakukan laki-laki, dan apa yang dilakukan laki-laki harus juga dilakukan perempuan, tetapi soal yang namanya kesetaraan dan keadilan gender adalah bicara soal pembagian peran. Apa yang bisa dilakukan oleh laki-laki bisa dilakukan perempuan sepanjang tidak ada yang dirugikan. Ya kan? Bicara soal kesetaraan itu sangat mudah, soal keadilan itu adalah mudah. Walaupun di rumah, misalnya mulai A sampai Z dilakukan oleh perempuan, sepanjang tidak ada yang merasa